Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-30 dari suratul Isra, yaitu ayat yang menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita berbuat baik kepada sesama, kepada manusia, yaitu kepada kaum kerabat kita, kepada orang-orang miskin, kepada orang yang berada dalam perjalanan yang terputus dari kampungnya karena kehabisan bekal. Maka apabila kita berbuat baik kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu. Apabila menginfakkan harta adalah satu kebaikan yang balasannya adalah besar, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu sampai dilipat gandakan balasannya 700 kali lipat bahkan lebih. Maka adalah satu keberuntungan apabila kita diberi harta lebih, kemudian dengan harta itu kita menginfakkannya kepada orang-orang yang memerlukannya. Maka itu adalah perbuatan baik yang Allah perintahkan, sehingga dengan bantuan kita itu orang-orang yang memerlukan itu dapat keluar atau terlepas dari persoalan yang dihadapi. Kaum kerabat kita umpamanya ada mungkin memiliki masalah keuangan, kemudian dengan bantuan kita maka terselesaikan persoalannya, maka bertambah kuat silaturahim antara kita dalam berkeluarga. Kemudian orang-orang miskin juga begitu, terbantu dalam persoalannya, kemudian ia mendoakan kita. Maka boleh jadi doa orang-orang miskin itu yang membuat kita tetap hidup dalam keadaan diberkahi oleh Allah. Badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, ahli keluarga kita penuh kasih sayang, kemudian perdagangan kita terus maju dan lain sebagainya. Kemudian orang yang berada dalam perjalanan, yaitu orang yang terputus bekalan, nah, maka apabila dibantu, maka orang tersebut dapat kembali ke kampung halamannya, maka ia dapat kembali berusaha, dan adalah satu kesyukuran bagi mereka yang dibantu itu, karena kalau tidak mereka terlantar di dalam perjalanan.
Maka membantu orang-orang yang memerlukan kebaikan ya kepada orang yang dibantu, tetapi sebenarnya kebaikan itu kembali kepada orang yang membantu. Karena sebagaimana kita pernah dengar hadis Rasulullah SAW tentang setiap hari ada 2 malaikat yang turun dari langit. Yang kedua malaikat itu, setiap satu dari malaikat itu berdoa kepada Allah. Yang satu doanya, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang menginfakkan harta ganti dari harta yang diinfakkannya itu. Ya Allah berikanlah ganti. Berapa banyak harta yang diinfakkan, ganti ya Allah. Nah, gantinya itu lebih banyak dari yang diberikan. Kemudian satu lagi malaikat juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah celakakanlah orang yang menahan hartanya yang dia enggan untuk menginfakkannya, padahal ada orang yang memerlukan di hadapannya. Nah, jadi tidak akan rugi apalagi celaka orang yang menginfakkan harta, bahkan orang yang menahan harta itu yang akan rugi dan yang akan celaka. Jadi yang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan berbuat baik. Apabila ayat sebelum ini berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu bapa, maka sekarang berbuat baik kepada sesama. Nah, kepada siapa lagi setelah kepada ibu dan bapa? Kepada kaum kerabat. Nanti kita akan terangkan siapa yang dimasukkan dengan kaum kerabat. Kemudian kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Kemudian dalam menginfakkan harta, jangan bakhil, yaitu enggan di dalam menginfakkan harta, dan jangan pula terlalu pemurah sehingga memberikan semua harta, bahkan harta yang sangat diperlukan, sehingga menjadi terlantar, sehingga menjadi menyesal. Maka menginfakkan harta hendaklah sederhana, yaitu tidak menahan sehingga bakhil, dan tidak pula memberi sehingga menyesal. Nah, kemudian Allah menerangkan bahwasanya di dalam menginfakkan harta, ingat Allah Subhanahu wa taala yang memberi harta tersebut. Memang ketika harta itu sudah berada di tangan kita adalah hak kita, tetapi sebenarnya yang memberikan harta itu sehingga sampai kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala yang memberi harta. Apabila kita mengingat Allah yang memberi harta, maka kita akan banyak bersyukur kepadanya. Dan apabila ditakdirkanlah Allah tidak memberikan harta yang cukup kepada kita, kepada orang lain Allah beri banyak, berlebih, tetapi kepada kita tak pernah cukup, kurang terus, maka ketahuilah yang membagi harta itu, yang membagi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bijaksana siapa yang dikayakan dan siapa yang dimiskinkan, atau siapa yang diluaskan rezekinya ada hikmah di sebaliknya. Siapa yang disempitkan rezekinya pun ada hikmah di sebaliknya. Nah, jadi apabila kita memahami Allah yang membagi rezeki dengan bijaksana, maka kita menjadi tenang dalam perkara harta ini. Ketika diberi harta lebih, tidaklah membuat kita sombong. Dan apabila kita diuji dengan harta yang kurang, tidak mencukupi, tidaklah membuat kita menjadi putus asa. Karena apapun yang berlaku dalam hidup kita berkaitan dengan rezeki, itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat yang akan kita pelajari secara ringkas sebagai muqaddimah sebelum kita pindah ke tafsirnya. Namun sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa kita membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang kita akan pelajari. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita akan mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca.
Kemudian selepas itu kita terjemahkan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah berfirman, wa ati, dan berikanlah, perintah dari Allah, wa ati, dan berikanlah, dzal qurba, kaum kerabat, maknanya berilah harta benda yang kamu miliki kepada kaum kerabat. Haqqahu, haknya. Jadi ada hak kaum kerabat pada diri kita. Jadi dalam harta kita itu, jadi tak semua harta kita itu hak kita. Ada sebagian harta kita itu hak kaum kerabat kita. Maka berikan kepada kaum kerabat haknya. Wal miskin, dan juga orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan, yaitu musafir yang terputus hubungan dengan negerinya. Wala tubadzir, dan janganlah kamu, nah tubadzir di sini maknanya memberikan harta dengan banyak, maknanya boros dalam bahasa kita. Janganlah kamu berlaku boros atau menghamburkan harta secara berlebihan. Tabdzira, dengan sangat boros, dengan sangat banyak sehingga tidak menepati syariat. Innal mubadzirin, sesungguhnya orang-orang yang boros itu, kanu, adalah mereka itu, ikhwana, saudara-saudara, asyayatin, syaitan-syaitan. Wa kana syaitan, dan adalah syaitan itu, li rabbihi, kepada Tuhannya, kafura, amat kafir. Kita baca dari awal ayat. Dan berikanlah harta kepada kaum kerabat haknya, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Dan janganlah kamu berlaku boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan adalah syaitan itu amat kafir kepada Tuhannya. Wa imma, dan adapun tu'ridanna, kamu berpaling, anhum, dari mereka, berpaling dari mereka maknanya tidak memberi harta kepada mereka. Jadi ada kaum kerabat datang, berpaling. Kemudian ada orang miskin datang, berpaling. Tapi berpaling di sini, nah ini sambungannya ya. Jangan difahami negatif. Ini berpaling di sini adalah positif. Dan adapun jika kamu berpaling dari mereka, ibtigha'a rahmatin, dengan mengharapkan rahmat, min rabbika, dari Tuhanmu, tarjuha, yang kamu harapkan, untuk mendapatkan rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, faqul lahum, maka katakanlah kepada mereka, qaulan maysura, perkataan yang lemah lembut. Ini mesti diterangkan supaya jelas. Jadi ada orang yang datang
meminta bantuan kepada kita, tetapi kita pula bukan tak mau bantu, tetapi tak ada yang akan diberikan. Maka bila tidak ada yang akan diberikan, kemudian kita berpaling. Berpaling di sini maknanya bukan berpaling untuk tidak memberi, tapi berpaling berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita, kemudian dengan rezeki itu kita dapat membantunya. Nah, itu makna berpaling di sini. Jadi positif maknanya, bukan bermakna negatif berpaling enggan memberi, bukan. Tetapi tak ada yang akan diberi. Tak ada lagi harta yang akan diberikan. Maka berpaling itu maknanya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah. Apabila Allah memberikan rahmat rezeki, maka nanti akan memberikannya kepada orang yang meminta itu. Kemudian ketika berpaling itu mengatakan perkataan yang lemah lembut kepada orang yang meminta itu, supaya mereka tidak kecewa, kemudian mereka tidak tersakiti hati. Wala taj'al, dan janganlah kamu menjadikan yadaka, tanganmu, maghlulatan, terbelenggu, ila unukika, ke lehermu. Wala tabsutha, dan janganlah kamu mengulurkan, kullal basti, dengan uluran seluruhnya, fataquda, yang membuat kamu nanti akan maluman, dicela, mahsura, menyesal. Dan janganlah kamu meletakkan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Maknanya di sini jangan kamu tidak mau memberi sama sekali. Nah, meletakkan tangan di leher ini kan tak bisa memberi. Nah, memberi ini kan dengan memanjangkan tangan ke depan. Tapi kalau tangan diletakkan ke leher, oh itu maksudnya tidak mau memberi. Maknanya bakhil, menahan tangan dari memberi. Dan jangan pula kamu mengulurkannya dengan seluruhnya. Mengulurkannya dengan seluruhnya ini maknanya memberi, yaitu semua harta yang dimiliki, sehingga tak ada lagi yang dia punya selepas itu. Rumah yang dihuni itulah satu-satu rumah, itu pula yang diberikan pada orang lain. Nah, kenderaan yang dimiliki itulah satu-satu kenderaan, itu pula yang diberikan pada orang lain. Sampai ada yang berlaku dalam kisah yang disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Baghawi, itulah baju yang dimiliki sedang dipakai, ada orang lain minta, itu pula yang diberikannya. Tak ada lagi bajunya. Nah, sampai begitu, itu dilarang. Fataquda, maka kamu menjadi maluman, dicela atas perbuatanmu itu, mahsura, dan merugi, menyesal karena tak punya apa-apa lagi. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutur rizqa, melapangkan rezeki, liman yasha, kepada siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkannya. Innahu, sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, kana, adalah bi'ibadihi, terhadap hambanya, khabiran, maha mengetahui, basiran, maha melihat. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia terhadap hamba-hambanya maha melihat, maha mengetahui, lagi maha melihat. Jadi 5 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang berbuat baik kepada orang lain. Kalau sebelum ini berbuat baik kepada ibu dan bapa, maka sekarang berbuat baik terus, bukan hanya sebatas kepada ibu dan bapa, yaitu kepada kaum kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Apa yang kita miliki, harta, dan mereka meminta harta, memerlukan harta, berikan harta kita kepada mereka, karena hak mereka itu ada pada harta kita. Jadi ada di antara harta kita itu yang merupakan hak mereka, maka berikan kepada mereka hak mereka. Itu namanya kita menjalankan amanah, yaitu memberikan hak kepada orang yang memiliki hak. Nah, bolehkah kita memberi lebih
dari yang semestinya, boleh silahkan, tetapi jangan sampai membuat kita menjadi merugi atau sengsara, ya, mendatangkan mudarat pula karena memberi tidak dibenarkan, atau tidak memberi sama sekali pun juga dilarang. Karena kita punya dan hak orang lain ada di harta kita itu, kemudian kita tak berikan, maka itu pun juga dilarang. Maka ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah idza anfaqu, apabila mereka menginfakkan harta, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan tidak pula bakhil di dalam menginfakkan harta, wa kana baina dzalika qawama, yaitu di antara dua itu pertengahan, yaitu menginfakkan harta sesuai dengan syariat dan tidak menahannya, karena menahan harta itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi timbangannya itu adalah syariat. Memberi, menahan itu adalah perbuatan berkaitan dengan harta. Memberi, berilah sesuai dengan syariat. Kalau menahan pun juga demikian, yaitu menahan harta, maksudnya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta yang kita miliki. Apabila kita memberi harta, pastikan harta kita itu jatuh kepada orang yang akan memanfaatkan harta itu, sehingga harta itu membantunya untuk melakukan ketaatan. Jangan sampai harta kita berikan, rupanya harta itu membantu seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Maka harta yang kita miliki itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal hartanya nanti di hari akhirat dua yang ditanya, yaitu dari mana harta itu kita dapatkan, kemudian bagaimana membelanjakan, menggunakan harta tersebut, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, yaitu bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana membelanjakannya. Ini diantara ayat-ayat yang berkaitan dengan harta, yaitu berbuat baik melalui harta yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian, yaitu memberikan harta itu kepada orang-orang yang memerlukan sesuai dengan syariat. Jadi timbangannya adalah syariat. Jangan ikut hawa nafsu. Yang ikut hawa nafsu yaitu tidak mau menahan, tidak mau memberi harta, menahannya atau memberinya, kemudian semuanya diberikan, sehingga dia pun menjadi sengsara. Baik, inilah dia pembahasan tentang 5 ayat secara ringkas, dan akan kita lanjutkan kepada tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat ini untuk kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Masing-masing kita ada harta? Ada. Selama ini sudah pernah memberikan harta? Sudah. Kepada siapa kita berikan harta? Nah, maka mesti kita punya bekal yang cukup. Jangan sampai harta kita jatuh ke tangan orang yang salah, atau kita salah di dalam memberikan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-26, wa atizal qurba, wa, dan. Apabila kita menjumpai perkataan dan di pangkal ayat, berarti ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya. Apabila ayat sebelumnya adalah tentang perintah Allah supaya berbuat baik kepada ibu bapa, maka sekarang adalah perintah Allah supaya berbuat baik kepada sesama. Nah, siapa sesama yang dimaksudkan itu? Dzal qurba. Dzal qurba, dza itu memiliki, al qurba kekerabatan, maknanya memiliki kekerabatan, maknanya memiliki hubungan pertalian darah. Siapa yang dimaksudkan? Nah, yang bertali darah, yang ada pertalian darah dengan kita itu siapa? Ayah ibu kita.
Karena ayah ibu kita itu yang menjadi sebab kelahiran kita, maka disebut juga darah daging. Kita ini darah daging ibu kita. Nah, ibu kita itu punya saudara-saudara. Yang laki-laki kita sebut paman, pakcik. Yang perempuan kita sebut bibi, makcik. Nah, pakcik, makcik, saudara-saudara ibu kita itu adalah kaum kerabat. Kemudian ayah kita juga ada saudara-saudaranya, ada abangnya, ada adiknya, ada pertalian darah di antara mereka, juga disebut paman kita dan bibi kita, pakcik dan makcik kita. Itu pun adalah juga kaum kerabat. Jadi kaum kerabat itu adalah yang hubungannya dekat sekali dengan kita. Maka dari kata kurba, kurba dari kata karib. Karib maknanya dekat. Jadi yang dekat dengan kita itu siapa? Setelah ayah ibu kita itu adalah paman dan bibi kita, pakcik dan makcik kita. Kemudian siapa lagi? Nah, anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka itu berarti siapa itu? Sepupu-sepupu kita. Sepupu-sepupu kita itu adalah kaum kerabat. Nah, kemudian sampailah melebar banyak sampai kepada anak-anak mereka pula dan seterusnya yang ada pertalian darah. Nah, ini adalah kekerabatan namanya. Hubungan dengan mereka itu adalah hubungan karena pertalian darah. Ada pula dekat kita itu bukan karena pertalian darah, tetapi karena perkawinan. Nah, karena perkawinan maka dia menjadi dekat, seperti besan umpamanya itu menjadi dekat, adik istri umpamanya itu menjadi dekat karena perkawinan. Ada pula kedekatan itu karena sesusuan umpamanya, karena menyusu dengan ibunya, maka anak-anak ibu susuan itu adalah saudara-saudara kita. Kemudian pakcik dan makcik ibu susuan itu juga menjadi kaum kerabat kita. Nah, mereka itu apabila kaum kerabat itu memerlukan uluran tangan kita, maka bantulah, berilah apa yang diberikan, harta benda yang kita miliki. Nah, jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini berkaitan dengan menginfakkan harta yang kita miliki. Kepada siapa? Disebutkan pertama kepada kaum kerabat. Ada perkataan haqqahu wa atizal qurba haqqahu. Tadi sudah kita terangkan sedikit, yaitu haqqahu, haknya. Berarti ada hak kaum kerabat itu dalam harta kita. Jadi apabila kita miliki harta umpamanya 10 juta umpamanya, jangan dikatakan 10 juta itu semuanya adalah hak kita. Memang iyalah, semua dalam rekening kita, semua dalam simpanan kita. Tetapi Allah menyebutkan ada di antara harta kita itu bukan hak kita, tetapi hak orang lain. Hak siapa? Hak kaum kerabat. Hak siapa? Hak fakir miskin. Hak siapa? Hak orang yang berada dalam perjalanan kemudian dia habis bekalan, musafir. Nah, jadi apabila ada hak orang lain dalam harta kita, maka ketika kita menginfakkan harta itu sebenarnya mengembalikan hak itu kepada orang yang memiliki hak itu. Berarti kalau mengembalikan hak itu kepada orang yang memiliki hak itu berarti kita menjalankan amanah. Tapi apabila kita menahannya bagaimana? Berarti kita telah mengambil hak orang lain. Kalau mengambil hak orang lain berarti maknanya apa itu? Mencuri. Nah, maka perbuatan seperti itu adalah kezaliman, berlaku zalim. Maka ketika Allah menggunakan kata haqqahu, maknanya jangan sekali kita merasa rugi karena kita telah memberikan hak kita kepada orang lain. Tidak, sebenarnya kita mengembalikan hak orang itu kepada orang tersebut. Jadi ada hak adik emak kita pada kita, ada, berikan haknya.
Ada hak sepupu kita pada kita? Ada, berikan. Ada hak kemenakan kita pada kita? Ada, maka berikan hak mereka kepada mereka. Wal miskin, dan orang-orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya harta dia, tapi harta itu tak cukup untuk kehidupan. Nah, ada makanan tapi makanan itu tak cukup. Ada pakaian tak cukup. Nah, keperluan hidup sehari-hari itu tak mencukupi. Ada pula yang tak punya sama sekali, bahkan berhutang pula lagi. Nah, itu orangnya fakir. Kemudian badannya pula lemah, cacat, dan sakit pula lagi. Nah, itu namanya fakir. Tapi badannya sehat, ada pekerjaan, harta juga punya, tapi kurang. Nah, tapi kurang berarti orang itu adalah orang miskin. Wal miskin, dan orang-orang miskin pun juga ada haknya pada harta kita, maka berikan. Wa benas sabil, wa bena, ibna ini sebenarnya maknanya adalah anak. As-sabil itu jalan, anak jalan. Nah, ini kalau dibawa kepada makna bahasa. Tapi dalam bahasa kita pula ada anak jalanan. Nah, anak jalanan itu lain lagi, yaitu anak yang banyak waktunya itu di jalan, dan mereka itu ya seperti itulah yang kita ketahui. Tetapi penyebutan dalam bahasa Arab Ibn Sabil ini adalah penyebutan yang biasanya seseorang itu disandarkan kepada tempat. Umpamanya ini juga masuk ke bahasa kita, anak Melayu. Oh, berarti anak dari negeri Melayu. Anak Jawa, oh berarti anak dari negeri Jawa, begitu maksudnya. Nah, anak Banjar, oh dari negeri Banjar di Kalimantan sana. Nah, anak jalan, oh berarti dia di jalan. Apa sebab dia di jalan? Sebab dia melakukan perjalanan, kemudian terputus hubungannya dengan negerinya, maka tidak disandarkan kepada negeri yang dia tinggalkan, tapi disandarkan ke jalan yang sekarang itu dia berada di situ. Maka disebutlah wa benas sabil. Dia tak bisa pulang ke negerinya karena habis bekalnya. Apa sebab habis bekalnya? Nah, mungkin bekalnya dicuri umpamanya, atau mungkin juga memang tak cukup bekalnya karena sudah terlalu lama meninggalkan negeri. Maka berikan hak orang yang dalam musafir itu. Seberapa besar yang kita berikan kepadanya? Maka dalam kajian fikih disebutkan sebanyak mana yang bisa menyampaikannya kembali ke negerinya. Nah, berapa banyaknya? Umpamanya dia dari mana dia? Dari Aceh umpamanya. Nak berapa ongkos biaya perjalanan dari Aceh ke sini? Kalau naik kendaraan darat berapa? Nah, 400.000 umpamanya. Maka berikan kepadanya 400.000. Maka dia akan kembali. Oh, tapi itu tiket saja, makan minumnya tambahlah makan minumnya 500.000. Nah, sebanyak itulah haknya ada pada harta kita berikan. Kita memberikannya itu bermakna kita memberikan haknya kepada orang yang memiliki hak itu. Maka kita telah menjalankan amanah harta yang ada pada kita. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu berlaku boros. Tabdzira dengan betul-betul pemborosan. Tabdzira ini diulang sekali lagi. Ini untuk menerangkan bahwasanya memang betul-betul pembaziran yang dilakukan. Pembazirannya apa maknanya? Ulama tafsir menyebutkan adalah menginfakkan harta tidak sesuai dengan syariat, itu adalah pembaziran. Nah, tetapi kalau menginfakkan harta sesuai dengan syariat, maka itu tidak mubazir. Nah, umpamanya menginfakkan harta sesuai dengan syariat. Kalau kita membangun rumah untuk
keperluan anggota keluarga kita, ada istri, ada 4 orang anak, maka kita bangunlah rumah sekian besarnya. Apakah itu mubazir? Tidak. Kemudian kita mau buat lagi rumah satu lagi, ini rumah akhir pekan, yaitu di tepi pantai umpamanya, ini untuk ujung minggu umpamanya. Apakah itu mubazir? Tidak, sesuai dengan syariat. Nah, ketika menggunakan harta sesuai dengan syariat, tidak dalam rangka kemaksiatan kepada Allah, maka tidak disebut mubazir. Ya, apabila memiliki satu kenderaan umpamanya, kemudian apabila kita mau beli satu lagi, boleh silakan. Ini kenderaan ini untuk keluar kota, yang ini city car, nah, ini adalah untuk dalam kota saja. Boleh silakan. Mubazir, sudah 2 kenderaan di rumah. Tidak, kalau memang kita memerlukannya sesuai dengan syariat, dipersilahkan. Tetapi apabila kita membeli kenderaan itu dalam rangka kemaksiatan kepada Allah, umpamanya untuk kesombongan umpamanya, maka itu adalah mubazir, yaitu pembaziran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, dan perbuatan mubazir dan orang-orang yang mubazir itu, yang pemboros itu adalah saudara syaitan, Disebut saudara, penggunaan kata saudara dalam bahasa Arab apabila selalu bersama, itu maknanya saudara. Kalau ada sahabat saya selalu bersama saya, maka orang mengatakan ini saudara Ustadz ya, padahal dia sahabat saya. Mengapa dia mengatakan ini saudara Ustadz? Sebab selalu bersama. Karena biasanya yang selalu bersama kita itu adalah saudara kita, abang kita atau adik kita. Maka penggunaan kata saudara syaitan, maka pemboros itu adalah yang senantiasa bersama syaitan. Kebersamaannya seperti apa? Kebersamaannya adalah syaitan itu selalu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Maka kebersamaan para pemboros itu dengan syaitan adalah sama-sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, yang tidak sesuai dengan syariat, maka disebut saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan adalah syaitan itu amat sangat kafir kepada Tuhannya. Kafir sudah kita ketahui maknanya adalah menutupi keberadaan Allah. Menutupi keberadaan Allah dengan hawa nafsunya. Jadi yang diikuti bukan kehendak Allah, tapi yang diikuti adalah kehendak hawa nafsu sendiri. Nah, ketika seseorang mengikuti kehendak hawa nafsunya yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka bermakna dia telah melakukan kekufuran. Kekufuran itu adalah penutupan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila perintah Allah ditinggalkan tetapi bisikan syaitan yang diikuti, bermakna telah melakukan kekufuran. Nah, syaitan pula mengatakan, buang sajalah hartamu itu untuk kamu bersenang-senang. Maka dia pun membuang-buang harta. Umpamanya sekarang ini membuang-buang harta itu membeli apa yang dihisap itu? Rokok umpamanya, sia-sia, tidak ada manfaatnya, malah mendatangkan penyakit. Apakah sesuai itu dengan syariat? Tidak, bertentangan dengan syariat. Maka syaitan pula mengatakan, tak apalah, 1 bungkus saja. Maka meskipun harganya mungkin hanya 15.000 saja, tetapi itu masuk kepada pemborosan. Jadi jangan difahami pemborosan itu berjuta-juta dulu barulah disebut boros. Enggak. Maka ulama tafsir menyebutkan pemborosan itu disebut sebagai pemborosan apabila harta itu dikeluarkan tidak sesuai dengan syariat, meskipun sedikit, kecil, itu adalah pemborosan. Meskipun harta itu banyak dikeluarkan sampai membangun 1 rumah lagi, kalau itu memang diperlukan, umpamanya untuk buka rumah tahfidz umpamanya,
untuk membantu orang-orang yang dari kampung kalau ke kota di sini tak perlulah menginap di hotel, menginap sajalah di homestay-nya umpamanya. Maka bila dia membangun sesuai dengan syariat dengan biaya yang besar, itu tidak disebut pemborosan. Jadi pemborosan itu barulah disebut pemborosan apabila perbuatan itu bertentangan dengan syariat. Ayat berikutnya, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ada satu keadaan. Ini ayat ini menerangkan tentang satu keadaan, yaitu kita diperintahkan untuk memberi kepada siapa tadi? Kaum kerabat. Kepada siapa lagi? Fakir miskin. Kepada siapa lagi? Kepada orang yang berada dalam perjalanan yang terputus hubungannya, dan kita ada punya harta untuk kita beri, maka kita pun memberi. Tetapi ada kalanya ada orang meminta kepada kita, tetapi tak ada yang mau kita beri, sementara kita ingin juga memberi. Maka ini ayat menjelaskan bahwasanya kita merasa malu karena tidak dapat memberi, maka ketika itu jangan katakan perkataan yang bisa menyakitkan hatinya, karena dia tak dapat pemberian dari kita, karena kita tak ada lagi yang akan kita berikan kepadanya. Maka ketika itu katakan perkataan yang tidak menyakiti hatinya. Jadi kita tidak mampu memberi karena tidak ada harta yang akan diberi, maka fikirkan pula ketika dia meminta, maka katakan kepadanya dengan perkataan yang tidak menyakiti hatinya. Allahu Akbar. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya akhlak, yaitu adab yang tinggi itu yang menjadi tujuan. Nah, umpamanya ada orang yang meminta kepada kita, kita tak ada harta umpamanya akan kita berikan. Kemudian kita mengatakan, saya sudah tak ada harta, kamu minta juga. Nah, orang itu akan sakit hatinya. Tetapi bagaimana caranya supaya hatinya tak sakit, sementara kita tak dapat juga memberi karena tak ada lagi yang mau diberi? Maka dalam ayat ini, faqul lahum qawlan maysura, katakanlah kepada mereka itu perkataan yang lemah lembut, perkataan yang penuh kasih sayang, dengan mengatakan, ini tafsir para ulama, saya mau memberi tetapi tak ada yang mau saya beri, mudah-mudahan Allah akan memberikan rezeki kepada saya, dan apabila nanti saya dapat rezeki, saya akan beri. Jadi kan orang yang mendengarnya itu ada harapanlah, tidaklah berjanji, karena kita menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah memberikan rezeki kepada saya, nanti kalau dah dapat, nanti saya beri. Tapi sekarang ini memang tak ada yang apa saya berikan. Jadi ayat yang ke-28 ini menerangkan tentang adab yang tinggi di dalam menginfakkan harta, atau tidak ada lagi harta yang akan diinfakkan, yaitu apabila tidak ada harta yang diinfakkan, jangan sampai pula mengucapkan perkataan yang menyakitkan. Bahkan di dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwasanya perkataan yang mulia itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin tatba'uha adza, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang diiringi dengan memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Perkataan yang seperti itu kepada orang yang meminta, itu adalah lebih baik berbanding kita memberikan harta kita, tetapi ini harta diambillah, umpamanya lah, dengan ucapan yang keras seperti itu, dengan nada yang tinggi, maka menyakitkan hati. Boleh jadi orang yang menerima itu tak jadilah, Pak, ambillah balik uang nih karena dia
terluka hatinya. Nah, maka di dalam hal harta ini, dalam ayat yang kita pelajari ini, bukan hanya berkaitan dengan harta yang kita infakkan, tetapi juga kata yang kita ucapkan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu atau meletakkan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Ini adalah istilah untuk menerangkan tidak mau memberikan harta. Jadi meletakkan tangan ke leher itu tidak mau memberikan harta. Maknanya punya harta tetapi menahannya, tak mau memberi. Nah, orang yang tak mau memberi itu disebut bakhil. Atau bahasa kitanya apa lagi? Kikir, pilik, pelit, ya, kedekut, sampilik, banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, itu adalah orang yang meletakkan tangannya ke lehernya. Mengapa meletakkan tangan ke leher ini disebut menahan? Sebab yang memberi itu kan tangan. Nah, apabila tangan sudah diletakkan ke leher, bermakna dia tidak memberi. Yang memberi itu biasanya tangan itu dihulurkan, yaitu dipanjangkan ke depan. Ini dari saya. Nah, jadi meletakkan tangan ke leher maksudnya adalah tidak mau memberi, menahan harta. Dan janganlah kamu meletakkan tanganmu terbelenggu, dan janganlah kamu meletakkan atau menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Itu dilarang. Dan satu lagi juga yang dilarang, wala tabsutha kullal bast, dan jangan pula kamu mengulurkan tanganmu itu sepanjang-panjangnya. Maknanya adalah mengulurkan sepanjang ini memberikan semua harta habis, sehingga dia sendiri pun tak punya apa-apa lagi, sementara dia memerlukan harta itu. Orang meminta makanan, dia sendiri belum makan, ada makanan yang tersedia di rumah itu diberikannya semuanya, dia sendiri pun belum makan lagi, lapar. Nah, untuk kita sisihkan sedikit, kemudian kita berikan kepada orang yang meminta itu. Ada tak kita jumpa orang yang begitu ya, yang dia sampai mengalahkan dirinya untuk orang lain? Nah, artinya biarlah orang lain dapat semuanya, dan biarlah dia tidak dapat sama sekali. Nah, ini orangnya adalah mengulurkan tangan secara berlebihan. Maka di ujung ayat disebutkan fataquda, maka kamu menjadi maluman, dicela. Dicela di sini karena menahan harta tadi, maka dicela oleh orang lain. Bapak tuh hartanya banyak tapi tak mau beri, bakhil. Nah, mahsuran, menyesal maknanya memberikan harta banyak sampai tak ada lagi sisa, kemudian ketika dia memerlukan, dia jadi meminta pula kepada orang lain, padahal tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, jadi meminta-minta dia pada orang lain, maka dia menjadi menyesal. Ayat yang berikutnya, ini ayat berkaitan dengan rezeki, adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang dilapangkan itu adalah kehendak Allah. Siapa yang disempitkan rezekinya itu adalah juga kehendak Allah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutur rizqa, melapangkan rezeki, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkannya. Maka jangan dipersoalkan. Mengapa ya? Sama-sama kerja, tetapi dia dapat banyak, saya dapat sedikit. Ya Allah yang membagi rezeki. Ya, dia itu masih muda, saya sudah lama bekerja, tapi rezeki saya seperti ini saja. Dia masih bekerja, masih muda, baru kemarin sore baru bekerja, tetapi sudah banyak mengumpulkan harta benda. Allah lapangkan rezekinya. Ini Allah tak adil. Oh, jangan. Apa sebab? Sebab yang membagi rezeki itu adalah Allah dengan kebijaksanaan.
Nah, sampai kepada kata kebijaksanaan ini, sambungan penjelasannya adalah boleh jadi kalau kita yang dilapangkan rezeki seperti orang itu, boleh jadi kita meninggalkan agama, boleh jadi kita menjadi lalai dalam melakukan ketaatan, boleh jadi kalau ditakdirkan miskin lah, boleh jadi kemiskinan kita itu adalah yang lebih baik bagi kita dalam kita menjalankan agama. Boleh jadi apabila Allah kayakan kita, malah kita menjadi sombong, bahkan mungkin juga tidak menjalankan kewajiban di dalam agama karena sibuk mengurus harta. Maka apabila kita diberi sebanyak mana yang kita dapat sekarang ini, syukuri. Dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah ala kulli hal. Kita tambah ujungnya, yaitu segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena keadaan bagaimanapun, apabila yang menetapkannya itu adalah Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Bukan berarti kita tidak berusaha sekuat tenaga. Ya, berusaha itu bab lain lagi. Memang kita berusaha, berikhtiar sekuat tenaga untuk mencari rezeki. Tetapi apabila sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa juga sudah, kemudian dapat rezeki sebanyak yang kita terima itu, maka syukurilah, karena itulah yang terbaik bagi kita. Maka jangan pula, nah ini yang berikutnya lagi adalah terhadap orang lain pula, yaitu dengki kepada orang yang diberi harta lebih. Dengki, tak suka kepada orang lain yang mendapat harta lebih dari kita. Nah, itu adalah sifat yang tercela, karena sama dengan tidak menghormati kebijaksanaan Allah di dalam membagi rezeki. Yang menetapkan dia kaya itu adalah Allah. Mengapa pula kita dengki? Terima sajalah, itulah dia kebijaksanaan Allah Ta'ala. Maka lapang dada kita ini. Kalau tidak sempit dada, bertambah lagi harta kawan tuh, sesak nafasnya. Dadanya yang sesak. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap hamba-hambanya khabiran, maha melihat. Maksud maha melihat di sini yaitu yang terpenting itu bukan harta yang ada di tangan manusia itu, bukan. Yang terpenting adalah bagaimana manusia bersikap terhadap harta tersebut. Nah, bagaimana sikapnya? Dan apa yang dilakukan oleh manusia itu dilihat oleh Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Melihat untuk apa Allah lihat? Nah, untuk membalas nantinya apabila dijumpai hamba itu berbuat baik, sabar dia umpamanya, tidak menyombongkan diri, banyak bersyukur, maka Allah akan balas perbuatan sikap baiknya itu dengan balasan yang baik. Basira, maha melihat. Khabira, maha mengetahui untuk dibalas. Kemudian maha melihat, tidak ada satupun yang luput dari perhatian Allah Ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan berkaitan dengan harta diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, bermakna kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 5 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang sikap kita terhadap harta, yaitu hendaknya harta yang Allah berikan kepada kita itu kita jadikan sebagai sarana untuk berbuat baik. Kepada siapa? Kepada kaum kerabat. Tapi mengapa sebelum ini tak disebut berkaitan dengan harta berbakti kepada kedua orang tua? Jadi dalam pembahasan berbakti pada orang tua itu tidak disebutkan berkaitan dengan harta. Maka jawabannya adalah berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya sebatas dalam memberikan harta kepada orang tua, tetapi lebih dari itu, yaitu memperhatikan jiwa kedua orang tua, kemudian juga memperhatikan perasaan hati kedua orang tua, kemudian lebih lagi dari itu, yaitu mendoakan kedua orang tua
bukan hanya semasa hidup, sampai mereka sudah meninggal dunia pun tetap juga senantiasa mengingat mereka, bahkan menginfakkan harta lagi. Nah, menginfakkan harta untuk diniatkan supaya pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua, maka menjadi sedekah jariyah, yaitu sedekah yang berterusan pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita. Maka apabila sebelum ini kepada kedua orang tua perkataan ihsan yang menjadi tumpuan, maka dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini, berbuat baik kepada kaum kerabat, fakir miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, tumpuannya adalah pada menutupi keperluan mereka atau menyampaikan yang menjadi keperluan mereka. Apa yang mereka perlukan, yaitu berkaitan dengan harta, maka berikan kepada mereka hak mereka, yaitu melalui harta yang kita miliki. Ada yang menggunakan bahasa yang lebih beradab, ada nilai adab di dalamnya, yaitu sebenarnya harta yang kita miliki itu bukan harta milik kita. Harta yang ada di tangan kita itu sebenarnya adalah titipan Allah pada kita. Jadi siapa pemilik harta itu sebenarnya? Allah Ta'ala. Maka ketika Allah si pemilik harta itu meminta kepada kita untuk memberikannya kepada kaum kerabat, fakir miskin, dan orang-orang yang terlantar di dalam perjalanan, ketika si pemiliknya meminta, maka adakah alasan bagi kita untuk menolaknya? Tidak. Bukan kita yang punya, kita hanya yang dititipi saja, maka ikut sajalah perintah si pemiliknya. Maka ketika si pemiliknya mengatakan berikan kepada kaum kerabat, berikan. Kalau kita tak berikan, macam kita pula pemiliknya. Kalau kita seperti pemiliknya padahal bukan pemiliknya, bermakna kita telah menyombongkan diri. Nah, itulah keangkuhannya di situ, yaitu seakan-akan dia punyanya. Dia hanya minjam kendaraan itu saja, dia hanya minjam, tapi berlagak seperti pemiliknya. Nah, maka orang yang berlagak seperti itu angkuh, sombong. Maka beradab kita dengan menggunakan kata, sebenarnya harta yang saya punya ini sebenarnya bukan saya pemiliknya. Saya ini hanyalah sebagai yang dititipi saja. Maka seperti apa yang dikehendaki oleh pemiliknya, seperti itulah saya akan menguruskan harta ini. Maka insya Allah kalau seperti itu pandangan kita terhadap harta, insya Allah kita akan berhasil dalam ujian harta ini. Banyak orang yang gagal dalam ujian harta. Dulu ketika miskin dia sabar, tetapi ketika sudah kaya dia lupa bahwasanya yang memberikan harta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa contohnya itu? Dalam Al-Quran dulu sebelum hartanya berlimpah, maka dia senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah pada masa Nabi Musa dahulu. Kemudian dia menghadap kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Allah supaya Allah melapangkan rezekiku. Kalau lapang rezekiku, siapa saja yang memerlukan nanti aku akan bantu. Janji, janji. Maka Nabi Musa pun berdoa dan rezekinya pun lapang, hartanya pun bertimbun, istananya pun besar, dikatakan 360 kamar istana tersebut, dan hartanya di mana-mana. Siapa dia? Tahu semua rupanya. Ketika hartanya itu banyak, maka dia menyombongkan diri dengan mengatakan semua harta yang ada padaku ini tak ada kaitan dengan Allah. Semua harta yang ada padaku ini aku yang mendapatkannya sendiri, karena aku pandai mencari harta. Innama utituhu ala ilmin indi. Maka bagaimana kesudahan Qarun? Fakhasafna bihi, kami belahkan, kami rekahkan bumi ini, kemudian dibenamkan bihi, maka dibenamkanlah dia ke dalam bumi, wa bidarihi, dan istananya sekali.
fama kana lahu min fi'ati yansurunahu wa ma kana minal muntasirin. Masuk dibenamkan ke dalam perut bumi, tak ada lagi keluarnya. Ada keluar, tapi air yang terpancar keluar sehingga membentuk satu danau. Maka danau itu sekarang di Mesir namanya Danau Qarun. Disitulah Qarun dibenamkan dahulu, dan dia bukanlah termasuk ke dalam golongan orang yang dibantu, ditolong oleh Allah. Dibenamkan karena sebagai hukuman. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita berhasil dalam ujian harta benda ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.